Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, "Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu." Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu." Kata Musa kepada Harun, "Datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan." Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah, dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut,
buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Imamat 9. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum imam besar Harun dan putra-putranya dapat dan layak menjalani tugas jabatan keimamannya, Tuhan bersabda memberi petunjuk kepada Musa untuk Harun dan anak-anaknya melakukan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, setiap pelayan Tuhan harus hidup benar sesuai firman Tuhan. Jadi Harun harus mempersembahkan lembu yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Sebab Harun pernah mengikuti desakan tuntutan dosa Israel, yaitu membuat patung lembu emas dan disembah. Harun harus mempersembahkan korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri, karena Harun juga manusia yang berdosa dan tidak sempurna. Lalu Harun juga harus mempersembahkan korban bakaran, seekor domba jantan yang tidak bercela, menandakan simbol penyerahan dirinya total untuk hidup bagi Tuhan. Jadi setiap pelayan Tuhan harus hidup benar sesuai firman Tuhan. Yang kedua, umat Tuhan juga harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk beribadah, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk rekonsiliasi hubungan dengan Tuhan. Jadi ibadah tidak boleh asal-asalan. Umat pilihan Tuhan harus mempersembahkan korban penghapus dosa, yaitu kambing jantan. Simbol permohonan maaf, minta ampun semua dosa yang sudah pernah dibuat. Lalu mempersembahkan korban bakaran, seekor anak lembu, seekor domba berumur 1 tahun yang tidak bercela. Tanda komitmen untuk hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Lalu umat juga harus mempersembahkan korban keselamatan, yaitu 1 ekor lembu dan 1 ekor domba jantan. Simbol persekutuan yang diperbaharui dengan Tuhan, agar mendatangkan damai dan sejahtera dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Yang terakhir, umat harus mempersembahkan korban sajian, tepung yang diolah dengan minyak. Mereka harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri karena Tuhan akan menampakkan diri kepada umatnya.
Jadi mereka harus mempersiapkan diri dengan benar agar Tuhan berkenan hadir dalam ibadah tersebut. Puji Tuhan, haleluya. Anugerah yang besar dan sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan setiap orang percaya menjadi umatnya. Korban Kristus tuntas dan sempurna. Untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, kita umat Tuhan saat ini tidak perlu lagi melaksanakan upacara korban seperti zaman perjanjian lama ini yang tercatat dalam kitab Imamat. Tapi prinsipnya sama saudara, yaitu satu, setiap pelayan Tuhan harus hidup benar sesuai firman Tuhan. Dan kita ini adalah pelayan Tuhan. Setiap orang yang percaya adalah pelayan Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9a, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat atau pelayan Tuhan yang rajani. Bersyukur untuk hal ini. Kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi kita harus hidup benar, patokannya harus sesuai firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.